Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini sudah bergabung bersama saya Bapak Teguh Mulyanto selaku pedagang hewan kurban. Halo Pak Teguh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Teguh, dalam masa pandemi saat ini, kalau kita melihat kondisinya saat ini kan memang di masyarakat ya banyak sekali mengalami penurunan pendapatan. Nah, kalau Pak Teguh sendiri nih sebagai pedagang hewan kurban pada saat masa pandemi, ini bagaimana? Apakah mengalami penurunan atau justru tetap seperti tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya bukan mengalami penurunan, tapi kami yang punya intuisi untuk mengurangi jumlah sebelumnya. Sebenarnya itu aja sih. Jadi memprediksi saja yang biasanya misalnya jumlahnya 300 ekor tahun sebelumnya, intuisi kami mengatakan ya kurang lebih turunlah sekitar 20% untuk daya beli masyarakat. Cuman itu aja, jadi kita kurangi jumlah hewannya aja sih. Sebenarnya itu aja. Lalu bagaimana untuk masa pandemi saat ini untuk menjajakan hewan kurban? Apakah ada perubahan dari sebelum-sebelumnya, Pak? Hampir nggak ada. Hampir tidak ada, cuman hampir tidak ada. Karena kebanyakan juga yang kita hubungi sih sekarang lebih ke pelanggan-pelanggan lama. Meskipun beberapa panitia masjid yang kita andalkan untuk pemasaran itu tidak mengadakan. Tapi paling tidak secara personal Muslim yang memang kami dari tahun 2007 soalnya. Jadi ada beberapa orang atau beberapa muslimin yang memang biasa beli. Paling itu aja kami yang paling kontak via WA atau kami via WA itu aja. Untuk proses jual beli sendiri bagaimana Pak? Untuk kan pemerintah tetap untuk menghimbau menerapkan protokol kesehatan. Nah Pak Teguh sendiri untuk proses jual beli hewan kurban ini bagaimana menerapkannya? Ya standarnya paling kalau standar protokol kesehatan insya Allah kami ikuti yang pertama sarung tangan. Itu sarung tangan yang berbahan karet. Kemudian masker sama dengan sepatu boot, celana panjang, tangan panjang. Karena kami bikin seragam kaos yang biasanya hanya kaos oblong, untuk sekarang kami kaos lengan panjang. Itu aja Pak. Lalu untuk para pembeli bagaimana Pak? Kalau pembeli sih ya kebanyakan datang macam-macam. Ya seperti layaknya kebanyakan kita lihat, ada yang kadang pakai masker, ada yang nggak pakai masker, gitu kan. Kalau yang mereka datang itu aja ke kandang ya kami sih nggak berusaha atur juga, tapi buat kaminya saja yang harus jaga karena hewan ya. Tidak ada, Bapak tidak ada menghimbau untuk pembeli untuk menggunakan menerapkan protokol kesehatan tersebut? Hampir tidak sih Mbak. Kalau saya lebih menjaganya karena yang langsung bersentuhan ke hewannya kan kami. Artinya ketika mereka pun membeli memang tidak berdekatan dengan kami karena kami biasanya berdiri di tengah-tengah hewan itu di kandang tengah, jadi mereka tinggal mau yang harga berapa, mau yang kurban harga berapa. Jadi memang kaminya yang kami jaga. Kalau untuk menghimbau sih harusnya sih mereka yang lebih tahu karena menurut kami sih itu aja. Paling kita kalau yang kenal paling kita cuman nggak pakai masker gitu doang. Lalu bagaimana nih Pak Teguh untuk memastikan bahwa hewan-hewan kurban tersebut dalam kondisi sehat? Waktu kita baru memulai, kita cari info info mengenai dari Dinas Kesehatan Hewan ya di Pemkot Bekasi. Sebenarnya infonya sih belum pasti, tapi kami coba urus aja karena seperti yang dulu-dulu yang sudah memang harus seperti ada surat dari Dinas Kesehatan pemerintah kota. Jadi udah memang kami siapin aja, ditanya dari tahun ke tahun kami persiapkan itu karena untuk menghindari pertanyaan memang kami sudah siapin. Itu aja. Berarti ada surat keterangan seperti itu? Ada. Iya, ada. Itu biasanya untuk mengurusnya tersebut melewati proses apa saja, Pak? Iya, paling biasanya kita datang dulu ngajuin, kemudian mengajukan seperti biasa pakai KTP, terus nama usaha, suruh ngisi lampirannya, kemudian jenis hewannya apa, nanti pihak dinas kesehatannya datang, posisi kandangnya di mana, hewannya berapa, kemudian ada kan kita punya kandang yang di luar ada, yang di dalam ada,
Mereka datang, mereka lihat, cuman itu aja. Kemudian keluar surat dari Dinas Kesehatan, tapi proses ada pemeriksaan hewan pun mereka yang lakukan semua. Itu aja. Oke, baik. Pak Teguh, lalu bagaimana nih kalau dengan garansi kepada pembeli bahwa hewan yang dipilih sesuai dengan gambar dan dalam kondisi yang sehat? Maksudnya? Garansi dari pihak Pak Teguh sendiri untuk para pembeli. Ya kalau garansi penyakit hewannya kami garansi karena berdasarkan pengalaman kami tahu hewan tersebut sehat atau tidak, layak atau tidak untuk dikurbankan. Sejauh itu kesehatannya hewan itu aja. Jadi memang kami menggaransi karena itu bagian dari artinya bagian dari syarat kurban. Syarat kurban secara nilai ibadah, dan kami kan menjual juga bukan hanya dagingnya atau hewannya saja. Karena wakilnya mewakili amanah itu kan kami juga. Jadi kami harus jaga itu dan wajib menggaransi bahwa hewan itu sehat. Sejauh ini pernahkah Pak ada penjualan hewan yang bermasalah, misalnya orang yang pesan dan beberapa hari setelahnya hewan tersebut, hewan yang sudah dibeli dari Pak Teguh mengalami sakit? Sakitnya dari mulai keluar kandang sehat, biasanya di perjalanan. Misalnya kami kirim dari Bekasi ke Tangerang, jumlah yang kami kirim berbarengan, misalnya pengiriman itu satu area jalan misalnya kecelakaan, kemudian cuaca misalnya kena hujan, nah pada saat sampai tempat dia sakit, hewannya sakit maksudnya gitu, kami harus ganti, dan biasanya kami pengiriman itu kan H-3 dan H-2, kami tidak kalau untuk yang jauh, kami tidak menerima pengiriman H-1 karena resikonya dulu pernah kami alami pada saat 2007 awal-awal, jadi itu berdasarkan pengalaman. Khusus yang jauh kami hanya melayani pengiriman H-3 atau H-2. Kalaupun terjadi sakit hewannya, jadi kami masih bisa ganti. Itu aja, seperti sesuai dengan syariat hewan. Tahun ini ada tren kah Pak, hewan-hewan kurban mana saja yang lebih digemari oleh masyarakat untuk dibeli? Trennya sih nggak ada Mbak, dari tahun ke tahun. Yang kalau dominan pasar sih Mbak. Tapi kami menyediakan lebih banyak untuk itu domba. Banyak domba. Kemudian untuk hewan yang sejenis kambing ya, kami menyediakan domba yang lebih banyak, baru kambing Jawa, kalau orang sebut kambing Jawa yang berbulu lurus. Kemudian untuk sapi, kami menyediakan lebih banyak untuk sapi yang jenis Bali atau jenis Kupang. Untuk sapi yang besar, kami memang tidak pernah menyetok banyak, paling hanya sekitar mencukupi sesuai pesanan saja. Yang sapi besar, tapi kami punya stok hanya 3-5 ekor saja. Sisanya sapi Bali, jenis Bali dan jenis Kupang sama sapi Jawa yang putih. Itu aja. Ya, Pak Teguh, selama menjual sebagai pedagang hewan kurban selama masa pandemi saat ini, mengalami kesulitan seperti apa Pak? Adakah yang dialami? Dalam penjualan, kesulitannya? Dalam penjualan. Kesulitannya, maksudnya itu Mbak? Iya Pak Teguh. Kesulitannya sih sebenarnya awalnya agak keraguan kami aja mengenai jumlah yang harus kami jual, sama bukan ragu siapa ya, sedikit tarik ulur dengan saudara-saudara lah kita gitu ya, berapa jumlah yang kami mau turunkan, berapa jumlah yang kira-kira daya beli masyarakat, secara kami masih keluarga besar juga yang pedagang, artinya akhirnya kami berkesimpulan, intuisi kami berjalan mencoba gitu ya, membaca ya jenisnya kami cuman kita kurangi jumlahnya, kemudian kita memanfaatkan sekarang yaitu sosmed aja, kayak blast di WA, jadi kita menggunakan teman-teman untuk nitip e-flyer aja, kita titip aja. Kalau untuk pengiriman sendiri bagaimana Pak Teguh? Kan kalau di beberapa daerah masih ada pembatasan seperti itu, tidak boleh sembarang keluar masuk daerah. Nah untuk Pak Teguh sendiri, pengiriman hewan-hewan kurban ini pernah mengalami kesulitan tidak? Sekarang ada tren baru Mbak, yang biasanya kami menyiapkan armada kirim gitu ya, artinya lebih banyak dari armada biasa sampai kami harus menyewa. Sekarang saya juga baru tahu trennya adalah karena beberapa masjid tidak mengadakan kurban, penyembelihan. Jadi mereka menyembelih di tempat kami. Nah, itu dulu yang saya bisa jawab. Jadi artinya tren yang terbaru adalah mereka beli
di tempat kami, mereka nyembelih di tempat kami, kemudian mereka minta di plastik-plastikin sesuai dengan sukanya berapa. Malah ada beberapa dan banyak yang minta tolong disalurkan juga. Kemudian akan dikirim, tetap kami dengan armada, dan tapi pasti kami menanyakan bahwa apakah di tempat ibu bapak yang pesan ini untuknya aman untuk dikirim. Oh ya, karena memang masjid yang ada. Ya sudah, kalau sama mengatakan ya kami tetap kirim. Ya, Pak Teguh, terakhir harapannya untuk tahun ini bagaimana? Harapannya tahun ini lebih banyak orang juga tetap berbagi di saat-saat ibadah Idul Adha, karena konsep Idul Adha tersebut adalah saling berbagi. Di saat kesulitan lebih indah untuk berbagi, tidak bermaksud berjualan gitu ya. Artinya yuk mari sama-sama berbagi di saat kesulitan bagi yang memang mampu untuk memberi hewan kurban. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh Mulyanto, pedagang hewan kurban, sudah berbagi informasi dengan kami. Tetap jaga kesehatan, sukses selalu Pak Teguh. Terima kasih. Ya. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami terkait pencabutan SIKM dan juga penjualan kurban di masa COVID-19. Kami akan hadir di episode selanjutnya. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.